mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian malam hari ini. Terlebih dahulu bersama-sama membaca doa tasyahud. Raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, adik-adik jamaah kajian malam Rabu pasolatan Masjid Nurhuda 19 Grondong rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, pertemuan ke-216. Allah masih mencurahkan nikmat kepada kita semua, rahmat kepada kita. Alhamdulillah, atas izinnya diperkenankan untuk mengisi waktu menjelang Isya ba'da maghrib dengan tholabul ilmi. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, minggu kemarin kita membahas tentang sholat fardu merujuk dari kitab Tanbihul Ghafilin. Malam hari ini kita melanjutkan lagi salah satu bahasan yang ada dalam kitab tersebut, yakni tentang 12 hoslah atau faidah atau kebermanfaatan sholat berdasarkan rukun-rukunnya. Kita akan bahas, mudah-mudahan seandainya tidak cukup nanti disambung lagi minggu depannya. Materi ini beberapa kali disampaikan, ini disampaikan lagi untuk menguatkan kita semua ya. Disebutkan di sini bahwa waqad qila inna fi shalah, saya langsung ini aja ya, diartikan langsung. Sesungguhnya dalam sholat, terutama sholat fardu, itu ada 12.000 faidah. Ada menyebutnya 12 benih. Summa jama'at hadil asna asyra alfan fi isnati asyra hoslah. Kemudian dikumpulkan menjadi 12. Dari 12.000 menjadi 12. Kemudian barang siapa yang ingin sholat, yang hendak melakukan sholat, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh beriktikad dengan yang 12 ini. Dari yang 12.000 menjadi 12. Untuk apa? Untuk menyempurnakan sholat kita. Jadi sempurnanya sholat menurut Alais Imam ini ya, Alais As-Samarkandi ini setidaknya ada 12. Kemudian dipisahkan lagi, dipisahkan menjadi fasitatu
ada 6 sebelum masuk sholat dan 6 setelah sholat. Ada 6 perkara sebelum dan 6 perkara sesudah, supaya sholatnya itu tammah, sempurna, selesai. Apa saja? Awaluha, yang pertama yaitu al-ilm, ilmu. Ternyata hal pertama yang perlu bagi kita orang-orang yang sholat, paham tentang ilmu sholat. Ini ada alasannya, menggunakan hadis dari Kanjeng Nabi, li'anna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, amalun qalil fi ilmihi khairun min amalin kasirin fi jahl. Amal yang sedikit tapi dilakukan dengan tahu ilmunya itu lebih baik dibandingkan amal yang banyak tapi jahil, tidak tahu dasarnya atau tidak tahu ilmunya. Fi jahil, jahil itu artinya bodoh ya. Maksudnya amalnya banyak tapi bodoh dalam hal mengerjakannya, itu tidak tahu ilmunya. Misalnya sholat itu baik tidak? Baik. Tetapi kalau ada orang yang sholat tidak mengenal ilmu sholat, misalnya dia melakukan sholat zuhur 8 rakaat, subuh 6 rakaat. Lah kenapa kok zuhur, subuh kok ada tambahan tidak seperti umum yang lainnya? Karena saya semangat. Nah, padahal tidak ada dasarnya. Jadi sesemangat-semangatnya jenengan untuk sholat fardu itu ada aturannya. Jumlah rakaatnya, waktunya ditentukan. Tidak asal kan semakin banyak rakaat maka semakin banyak pahalanya. Ini juga yang kadang dipakai oleh orang-orang sebagian ya. Di sini kan tidak ya. Ada yang menganggap semakin banyak sholat taraweh maka akan semakin banyak pahalanya. Nah ini yang repot. Itu yang dimaksud dengan amal yang banyak tapi tidak tahu ilmunya, tidak ada dasarnya. Dikiranya sholat taraweh kamu 11 rakaat, berarti kalau misalnya satu rakaatnya 1 poin, cuman 11 poin. Mending yang 23. Jadi berapa? 23 poin. Kata yang 23, yuk mending 30. Ada lagi yang belain, mending 33 rakaat. Lebih banyak. Ada yang lagi mending 99, mending 1000. Wah, dikiranya semakin banyak rakaatnya semakin besar pahala. Padahal semakin ngawur. Tidak ada landasannya. Yang ada landasannya ini terkait dengan taraweh ya, contohnya 11 rakaat ada, 23 ada landasannya, ada. Tapi dari sahabat setelah Nabi Muhammad. Adapun yang 33 itu ulama-ulama, orang-orang yang fanatik tapi tidak menggunakan ilmu yang merujuk kepada Kanjeng Nabi. Ini misalnya juga, ini misalnya ada orang yang senang sholawatan. Sholawat memang bagus, iya baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi kemudian suasana atau cara bersolawatnya didendangkan, berbaur, waktunya sholat ditabrak, itu yang nggak benar. Seolah-olah kan semakin banyak sholawatnya, dibaca sholawat, banyak orang yang baca, bagus. Tetapi itu yang dimaksud dengan khair amalin kasir fi jahl. Seolah-olah perbuatannya amalnya banyak tapi dengan tidak ada ilmunya, seolah-olah itu bagus padahal tidak. Makanya ini pengarang kitab Tanbihul Ghafil itu mengingatkan kita semua penting tahu ilmu tentang sholat. Ini yang dimaksud dengan qabla, sebelum masuknya sholat, qabla duhuri fis sholat, sebelum waktu sholat kita harus tahu dulu ilmu sholat. Ya, gimana saya usianya udah sepuh, belajar sholatnya masa mulai dari awal lagi, dari nol lagi, seperti pom bensin? Ya enggak juga.
kita itu belajar sholat sambil terus melakukan sholat, ibadah sholat kita yang sudah kita lakukan, yang sudah kita pahami. Kita belajar lagi pas sholat, dan siapa tahu ada ilmu sholat yang kita itu belum melakukannya, atau ada yang kita lakukan tentang sholat, gerakan bacaan sholat, tetapi mungkin tidak ada dasarnya. Makanya penting untuk belajar pasolatan. Hikmahnya belajar pasolatan itu, untuk saya ini yang saya merasakan, saya jadi banyak lagi baca-baca kitab, baca-baca rujukan tentang pasolatan. Dulu kan ngaji kitabnya biasa, yang penting cukup buat saya. Ternyata enggak begitu. Ada orang itu menuntut ilmu, thalabul ilmi, untuk kepentingan dirinya, setidaknya membuat dia tidak terjerumus ke dalam kejahilan, tidak bodoh. Ada juga orang yang menuntut ilmu itu untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain, yakni dia berilmu lalu mengamalkan ilmunya supaya ada orang lain juga tidak bodoh, tidak jahil. Ada juga orang yang menuntut ilmu itu untuk mencari gelar, titelnya. Kalau tidak salah 6 atau 8 kemarin ya, minggu kemarin itu UNI itu mengangkat lagi ada 8 guru besar ya, kalau tidak 6 guru besar. Masih muda-muda. Ada yang usianya di bawah saya, sudah profesor. Jadi secara untuk akademis bagus. Ya alhamdulillah, karena semakin kalau orang yang dia itu menuntut ilmunya karena memang lillahi ta'ala, semakin dia menuntut ilmu seperti padi, semakin menunduk. Kalau kata Pak Fatur Rahman, saya masih ingat itu, semakin orang itu menuntut ilmu, ini disampaikannya di rumahnya Pak Pur ya, pas pengajian di Pak Pur. Semakin dia itu ngaji, semakin menuntut ilmu, maka dia akan semakin tunduk, yakni takut, khosyah, takut kepada Allah. Semakin tahu bahwa dirinya itu banyak kekurangan. Jadi masalah gelarnya, titelnya, ada profesor, ada doktor, itu mah settingan manusia. Ukurannya standar akademisnya lewat manusia. Tetapi orang yang berilmu, ulama-ulama dulu apa mereka jadi profesor? Tidak ya. Gini, jangan pernah tahu ada 2 istilah ulama. Ulama ada 2 istilahnya nih. Ini mumpung kelingan. Ulama kholaf dan ulama salaf. Apa bedanya? Gini. Jadi kalau dalam kajian tentang terutama yang fikih ya, terkaitannya dengan tarikhnya, kalau ulama salaf itu ulama yang itu setidaknya 300 atau 3 abad sebelum 3 abad setelahnya Nabi wafat, 300 tahun. Kalau sudah 300 apa 500 ke sini, itu namanya ulama kholaf. Jadi kalau ada kitab-kitab itu yang ditulis oleh ulama-ulama yang dia masanya 300 tahun setelah Nabi wafat, itu kan berarti generasinya hampir mendekati tabi'in. Kalau sudah kesini lagi, itu sudah akan ada banyak perbedaan. Kalau yang awal-awal itu masih rujukannya ke Kanjeng Nabi, masih dekat. Itu namanya ulama salaf. Mereka itu menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu itu perjuangan. Siapa? Imam Bukhari ya, hadisnya begitu banyaknya. Kemudian ada 7 perawi hadis, itu untuk mendapatkan hadis tidak asal-asalan. Sekarang orang mendapatkan hadis baru aja tahu 1 hadis, itu pun dari grup WA. Udah petantang petinting ya. Ini hadisnya loh sahih. Kapan kamu ngaji tentang kesahihan hadis ini? Ini hadisnya dhaif, ini hadisnya mursal. Padahal ia mengikuti dari grup WA. Ya, di grup itu kan bisa aja membuat postingan,
panjang seolah-olah ini dari hadis ini. Nah, kita harus cermat. Bener enggak ini sahih, ini hadisnya. Ada kitab, kalau jenengan ngaji ada namanya kitab Lubabul Hadis. Nah, Lubabul Hadis itu isinya hadis-hadis. Seolah-olah itu kalau orang yang saklek nerima, ini hadisnya, ini hadis. Pokoknya sedoib-doibnya itu hadis dibanding sebenar-benarnya ulama katanya. Di beberapa kitab ini bukan mendiskreditkan ya atau menjatuhkan ulama. Maksudnya ada beberapa ulama juga ada khilafan, mungkin belum sampai status dari hadis itu lalu ditulis kemudian dibaca orang. Banyak dibaca orang maksudnya. Misalnya Nasoihul Ibad. Nah, sekarang kalau tahun 2000-an itu ada penerbit dari Bandung itu IBS ya namanya. Itu gencar tentang Nasoihul Ibad. Kemudian ada dari Aid Al-Qarni. Terus gencar. Semakin banyak modal, semakin kuat untuk mencetak buku, sebarkan. Kemudian dibaca orang Nasoihul Ibad dengan versi yang lug, edisi jilid dan yang tebal, yang tipis, yang biasa. Orang baca, cuman langsung baca tanpa gurunya. Ini hadisnya, ini rujukan saya. Nah, itu yang repot ya. Jadi seolah-olah betul, padahal ada beberapa hadis yang memang itu ada termasuk dalam kumpulan hadis-hadis doif yang lemah. Kalau tidak terkait dengan keyakinan sih masih mending ya. Tapi kalau sudah keyakinan apalagi yang akidah itu bisa bahaya ya. Di sanalah pentingnya belajar, perlu ada guru. Saya kan belajar, gurumu siapa? Misalnya nyebut ulama-ulama. Di mana belajarnya? YouTube. Boleh tidak? Boleh. Belajar di mana saja, boleh. Tapi harus dipastikan dulu. Ada bedanya ngaji menolabul ilmi langsung seperti majelis ini dengan hanya jenengan belajar di depan laptop, belajar di depan komputer, belajar di depan HP. Itu akan beda. Apa ada hadis yang menyebutkan bahwa belajarnya seseorang tentang hadis melalui HP kemudian ada malaikat mengelilinginya? Beda dengan kita. Ini jelas ada majelis di mana ada kumpulan orang, di sana dibacakan ayat Al-Qur'an. Lalu malaikat datang memberikan ketenangan kepada orang-orang yang ada di sini. Makanya saking tenangnya ada yang ngantuk. Ya. Itu wajar. Memang pengajian itu bikin tenang. Bapak-bapak itu senang, ada ini lelucon. Saya itu senang dengan hari Jumat. Lah kenapa? Ada sholat Jumat. Ini cerita yang Pak Butiwang sudah tahu mesti. Yang biasa di lapangan itu kalau siang-siang Bu, itu kan kadang saya ngobrol. Saya itu suka dengan hari Jumat. Kenapa dengan hari Jumat, Mas? Karena ada sholat Jumat. Kenapa ada sholat Jumat? Kesempatan buat istirahat. Jadi sholat Jumat itu istirahat. Bisa tidur, apalagi di sini. Jumat berkahnya royal ya. Sampai dari Sawo kan pada kesini ya. Ya berkahnya orang-orang yang ini ya sedekah Jumat berkah ya. Iya kan? Kan saya juga ngawalan. Wah ya Allah ini pasukan dari selatan. Wis. Ya enggak apa-apa, yang penting ada berkahnya ya. Dan kita tidak bisa juga takmir melarang. Weh orang di Wong Sawo rento. Wong mana? Mutihan rento. Ya enggak bisa juga ya. Selama jamaah di salat di sini ya jamaah ya. Nggih. Ya, kembali lagi ke tadi ya, ulama itu ada dua, ulama salaf dan ulama kholaf ya. Ulama salaf itu yang lalu ya kitab-kitab ini pun ini termasuknya ulama khalaf ya, kholaf. Jadi setelahnya yang 300 tahun. Jadi generasi-generasi ke sekarang. Oke. Kemudian menurut keterangan dalam kitab ini yang pertama yaitu tentang ilmu, lalu yang kedua al-wudu, tentang wudu. Jadi ada faedah tersendiri kenapa kok sholat ada wudu dulu. Sebenarnya di bawahnya ini itu ada penjelasan lebih detail, tapi ini saya buat singkat dulu ya.
Kenapa? Ada dasarnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada ucapan Rasul yakni hadis. Ini di sini ada footnote-nya. Ini dari takhrij ya, hadisnya sahih ini. La sholata illa bituhur, kecuali dengan bersuci atau berwudu. Masih ingat kemarin cerita Kabayan? Nah, masih ingat. Jadi sholat itu tidak akan diterima kalau dia tidak wudu. Kalau maksa juga, maka itu adalah teorinya Kabayan ya. Kabayan itu sholat, ketika sholat dia kentut, diprotes sama temannya, Kabayan kamu sholatnya batal. Lah kenapa kamu kentut? Kentut itu bikin batal wudu. Batal wudu berarti sholatnya nggak sah. Si Kabayan ini cerdas ya, apologi ya, membela diri. Ya tetap sah yo. Lo kok iso? Lah aku ora wudu. Nah itu. Karena dia nggak wudu berarti kan nggak batal wudu. Karena nggak batal wudu berarti kan nggak batal sholatnya. Nah itu yang dimaksud perlunya ilmu, perlu ngaji ya. Dikiranya itu benar padahal nggak benar. Ada juga ini cerita ya, agak real juga di pengalaman juga. Ada seorang santri yang senior dengan junior. Ini malam-malam dingin, air mancur, wudu. Si santri yang kecil ini yang junior wudu. Yang karena senior dia ngalah sambil memperhatikan adik kelasnya gitu ya. Wudu. Begitu selesai, dia siap-siap mau wudu, mau gantian. Ternyata doa si kecil. Oh, bagus. Baru wudu, doa. Doanya bagaimana kalau wudu? Habis wudu langsung baca syahadat boleh, mau Allahumma pakai Allahumma ja'alna minat tawabina waj'alni minal mutahhirin itu boleh. Baca syahadat aja sudah oke ya. Dia asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lahu, sudah cukup. Mau Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutahhirin boleh ya. Ya doa, tapi doanya di luar, jangan pas di kamar mandinya atau di toiletnya. Nah, begitu selesai wudu, dia doa, bagus. Setelah doa kan harusnya selesai. Ternyata dia balik lagi. Mau wudu lagi. Kata si senior ini, paling si adik ini habis doa batal kentut lagi sehingga batal, dia ulangi sholat wudunya. Udah, nggak apa-apa, wudunya 2 kali. Begitu selesai doa selesai. Tapi kan ditanya si kakaknya ini, kakak yang senior ini, Dek, kenapa wudunya kok 2 kali? Masih ingat jawabannya apa? Orang gak kayak biar wis tahu cerita buat serep. Jadi buat serep. Loh kok maksudnya apa? Ini kan musim dingin. Nek pas bar sholat maghrib kok batal kentut, ora apa-apa masih ono siji. Wudune nyetok ya, nyetok wudu. Ya enggak begitu. Jadi kalau dalam hadis la sholata illa bituhur bukan berarti wah sholatnya 5 waktu. Jadi saya wudunya sisan 5 kali dirapel. Nah begitu wudu, batal 1 kali, misalnya sentuhan, ora apa-apa, masih 2 serep, 4. Batal meneh, masih 3. Batal meneh, tinggal 2. Batal meneh, tinggal 1. Batal, baru wudu lagi. Nah itu enggak begitu. Hitung-hitungannya untuk wudu tidak bisa dibuat stok ya, enggak ada serep stok wudu ya. Jadi yang kedua yaitu al-wudu. Kemudian yang ketiga pasalis apa ini? Al-libas. Ini pakaiannya. Baju, pakaian. Liqauli ta'ala, ini rujukannya langsung ayat Al-Qur'an. Karena ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian, ini dimanai pakailah pakaian terbaik inda kulli masjid, setiap masuk masjid, yakni ketika mau sholat. Ketika mau sholat itu diusahakan, ini perintah ayat Al-Quran ini, baju yang bagus, zinatakum, perhiasan, artinya dia layak pakai. Jadi tidak baju tidur dipakai, mohon maaf ya, misalnya ke sawah terus dinggo sholat, terus campur keringat, campur apa-apa dinggo sholat.
Tapi begitu mau mantenan, bajunya yang wes disetrika, jauh-jauh hari sudah disetrika, wes di apa namanya tuh? Dijajal dulu, itu namanya apa? Dicoba itu, di apa namanya? Ya pokoknya dicoba gitu ya. Ada fitting-fitting atau apa itu namanya ya. Dicoba dulu. Oh padahal jauh-jauh hari ya. Loh kok Pak U tahu? Lah saya juga punya istri. Ini direkam ya. Nggak apa-apa. Nanti biar dia lihat sambil ketawa-ketawa. Jadi begitu mau masuk masjid, dalam ayat Al-Qur'annya khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, pakailah pakaian terbaik ketika masuk masjid. Ini nggak usah pakai. Bukan melarang. Jadi kalau sini ada yang pakai baju kaos ke masjid, ada tulisan apa-apa, sudah biarkan dulu aja. Mungkin ilmunya baru segitu atau dia memang tidak lagi stok bajunya. Tapi kalau berani negur, ngingetin, misalnya, tapi jangan tersinggung ini Mas Fauji ya. Ini kok pakai kaos ada tulisannya mantan narapidana misalnya ya. Mantan napi gitu kan dulu kan banyak ya. Atau yang baca ini terus gambar monyet itu kan waduh iki piye mau enggak dibaca kok ya iso maca pas dibaca kok yang baca adalah gambar munyu kan repot. Jadi kalau kita sholat itu usahakan warnanya polos, motifnya itu polos. Nah ini yang polos-polos. Kalaupun ada motif yang ada bunga-bunga jangan sampai mempengaruhi yang belakangnya ketika berjamaah ya. Hudu zinatakum inda kulli masjid, ini surat Al-A'raf, yakni libas siabakum inda kulli sholat. Ini dimaknai ya libas. Jadi kalau dalam mau Idul Fitri itu kan laisal id bilibasin jadid ya. Bukanlah sholat id itu dengan baju yang baru, tapi dengan hati takwa ya yang baru. Maksudnya ada perbaikan. Jadi Lebaran loh Bu, sebentar lagi loh. Berapa bulan lagi? 2,5 bulan lagi ya. Karena hari ini kan 14 malam purnama ini aslinya. Tapi karena gelap ya. Purnama berarti 15 hari lagi Rajab habis. Setelah itu Sya'ban ya. Sya'ban. Ini Sya'ban nanti ada dua golongan ini ya. Kalau ada satu golongan itu sudah menentukan satu Ramadannya, ya ini pas 1 Maret. Tapi ada yang menambahkan, golongan lain menambahkan menjadi jumlah bulan Rajab Sya'bannya ditambah sehingga puasanya tanggal 2 Maret. Terus pilih yang mana? Ya pilih yang tanggal 2 lah. Lah kenapa? Ya yang mana eman je. Misalnya Sabtu ya pas gajian misalnya, mosok pas tompo gaji kok posok misalnya ini ya. Nah, ada orang yang mikirnya harta kan dunia mungkin gitu. Tapi kalau kaitannya dengan ilmu pengetahuan, dengan akidah, dengan keyakinan ya milih mana yang mendekati benar ya. Yang paling mendekati benar. Habis itu puasa Ramadan selesai, baru persiapan baju baru ya. Saya juga masa kecil dulu seneng banget karena beli baju itu ya pas Lebaran itu. Ya kalau nggak Lebaran ya nggak ada baju baru. Makanya bersyukur ada Lebaran. Coba kalau nggak Lebaran, ya mungkin kayak meneh. Apa orang Jawa bilangnya garing ringgo ya. Begitu garing langsung dipakai ya. Ya beda-beda ada istilahnya ya. Di tempat saya juga ada istilahnya tapi lupa saya. Pokoknya itu ya. Yang ketiga sudah, yang keempat Ar-Rabi' hifdzul waqt, yaitu menjaga waktu, yakni memastikan waktunya sudah manjing. Liqaulihi ta'ala azza wa jalla fa inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Surat An-Nisa ayat 103. Di sini enggak ada ya. Biasanya kalau di jadwal sholat jadwal sholat abadi itu ya yang digunakan ayat ini, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin sudah dicatat waktunya. Artinya waktu sholat itu sudah ditentukan, tidak asal-asalan terkait dengan waktu sholat.
Di sini kan di takmir ya maksudnya ya, ini mah diskusi ya. Ada musyawarah atau rembukan usulan tentang sholat subuh ya, waktu sholat subuh. Nek jenengan ngamatin, saya kan tinggal tengah-tengah di sawah. Yang adzan gasik itu di sini subuh ya, maksudnya yang mengikuti kemenag. Yang lainnya itu begitu ini hampir qomat itu adzan. Jadi saya ke masjid itu patokannya kalau yang di Ketopaten belum adzan, selesai adzan berarti masih ada waktu. Begitu adzan la ilaha illallah, maka setengah menit qomat di sini. Ini qomat. Ini kan selisih 2 menit ya. Selisih waktunya selisih 2 menit. Ini tentang waktu bagaimana? Ini nanti dikembalikan jenengan mau mengikuti yang mana. Ini dua-duanya mempunyai dasar yang kuat. Bukan patokannya jam. Pokoknya subuh itu ya jam 5. Wes mau manut iki pokoknya subuh jam 5. Ya nggak bisa ya. Ada awal waktu sholat. Ya. Meskipun di sini ada yang misalnya terutama yang liburan ini. Kalau yang bekerja terus hari Sabtu dan Ahadnya libur, itu tangis subuhnya itu menyesuaikan libur. Kadang kenapa kok sholat subuhnya jam 5 pas setengah 6? Lo kan libur. Oh alah, berarti nyepeleke Allah. Dikiranya Allah manut manusia kon libur gitu ya. Ya enggak ya. Sholat subuhan meskipun hari Sabtu, meskipun hari Ahad, meskipun tanggal merah ya tanggal abang, ya tetap sesuai awal waktu subuhan. Nah ini kalau anak saya dengar ini bisa ya, anak saya yang kecil itu kan kalau hari Ahad bangunnya luar biasa ya, jam 6 lebih ya. Tapi kalau sekolah jam 5, jam 5:15 udah bangun. Oh berarti anak kecil ya. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu kok waktu subuh Ahad atau Sabtu pas tanggal merah kok jam 6, wah berarti masih seperti anak-anak ya. Ya buktinya anak saya itu jam 6 lebih. Dibangunkan, saya kan nggak sekolah. Oh alah berarti patokannya sekolah ini. Makanya kemarin pas libur sekolah agak repot untuk orang tua. Ya tidak, yang punya cucu, yang punya anak. Kenapa? Bangunnya itu loh. Ya tidak seperti biasanya deh. Pas jam sekolah kan jam 5:45 lah sudah siap-siap. Kalau enggak telat. Nah, apalagi yang SD Boden tuh ya, Pak Haris ya. Setengah 6 setengah 7 setengah sekolah. Padahal gangnya gang senggol itu. Tapi kan udah biasa ya biasa ya. Saya kan di sana 17 tahun, jadi mengenal ya gimana kalau piket jam 6 pagi. Gurunya ya. Anak-anak hari Senin dan hari Jumat, hari Senin upacara setengah 7, harus sampai sekolah ya. Hari Jumat ada senam setengah 7. Berarti ya. Ini harus disiplin, bagus itu. Tapi sayangnya kalau tidak diteruskan dengan sekolah lanjutannya yang sama habitnya, kacau ya. Jadi tanginnya yo pas biyen SD, sergap. Begitu masuk SMP negeri, kacau ya. Bubrah semua kebiasaan-kebiasaannya. Salat duha, goodbye, salat zuhur, engko wae, gampang. Apalagi tangi gasik. Nah, ya tidak semua sih, tapi kalau tidak dilanjutkan ke sekolah yang agama repot itu. Nggih. Ini yang keempat yaitu menjaga waktu, yakni fardon, yakni waktunya sudah ditentukan untuk sholat, dijaga waktu sholat. Kemudian yang kelima, saya begini tuh karena nggak lihat Bapak Ibu. Saya itu sekarang pandangannya dalam membaca itu harus disambung, aslinya pakai kacamata. Cuman kan saya malu kalau pakai kacamata Bu. Dikiranya gayaan. Kalau di rumah saya itu pakai kacamata ya. Kalau di kelas pun kalau nggak ada anak-anak, pas pulang sekolah anak-anaknya pulang, saya pakai kacamataan ya. Ini rahasia jangan bilang-bilang ya. Wal khamis, yang kelima, istiqbal kiblah, yaitu menghadap kiblat. Liqauli azza wa jalla, karena dasarnya firman Allah azza wa jalla, auzubillahi minasyaitonirrajim, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram
wa haitsu ma kuntum fawalu wajhakum satrah. Al-Baqarah 150. Di sini untuk sholat itu menghadap kiblat. Saya lupa ini, dulu pernah berjanji kalau nggak salah kita nanti akan bahas tentang kiblat, tapi kayaknya belum lah. Ada yang tanya bagaimana kiblat itu kan, sejarah kiblat. Udah saya siapkan, tapi pas waktu itu apa gitu dilompati itu. Saya cek di daftar tema-tema yang sudah saya sampaikan di sini tuh tentang kiblat kayaknya belum dibahas. Kenapa kok ada kiblatnya kiblat pertama, terus ada kok kiblatain dan seterusnya, itu nanti ada secara khusus ya tentang kiblat. Palestina itu kenapa penting bagi kita, karena historinya atau tarikhnya, ada sejarahnya, itu terkait dengan kiblat. Maka untuk kita yang sudah di zaman modern menghadap kiblat lebih mudahnya, yakni menghadap ke arah kiblat, di mana posisi Ka'bah itu lebih mudah menggunakan kompas. Nah, sanes kompor Bu. Kompas itu sing dinggo petunjuk arah. Nah, biyen kan pakai bintang. Jenengan, saya kan sawah juga Bu. Jadi kalau ada bintang apa gitu, itu arah utara. Iya kan? Kenapa Pak Prapto? Jadi patokannya dari bintang buku ya, atau bintang apa itu? Itu jadi itu arah utara. Saya waktu kecil ke sawahnya itu luas banget. Jadi kalau ngalor ngidul tuh ya, kalau nggak tahu dari awalnya ya mana barat mana timur, itu lihat ke atas bintang dulu. Nah sekarang kan pakai kompas, pakai HP, taruh harus stabil datar, nanti dia akan mengarah ke kiblat. Termasuk masjid ini kan pas dibangun ini menghadapnya ke kiblatnya dulu mungkin ya, karena buminya belum geser. Ini kan sekarang sudah ada sertifikatnya kan Pak ya, sertifikat kiblat. Ini agak nyerong ke kanan ya, agak nyerong ke kanan. Kalau di Moyudan itu ada masjid ke kiri, karena bentuk masjidnya menyesuaikan tanahnya itu, bangunannya. Jadi kalau kebanyakan kan ke kanan ya. Ini yang di Moyudan itu kiri ya. Wah ini kok menghadap ke sini tumben. Ya memang itu saya cek itu. Oh iya memang kiblatnya ke sana. Pakai kompas. Jadi kita menghadap kiblat. Ada orang yang menggunakan sholat dengan menggunakan usholi ya. Kan apa? Tadi saya udah belajar ya, lupa lagi. Usholi fardhol maghribi salah sarakaati mustaqbilal Ka'bah. Yang menghadap ke Ka'bah. Kiblatnya tuh Ka'bah. Nah kalau jenengan kita semua nggak tahu Ka'bah, akhirnya yang penting ngulon. Nah, pas jenengan suatu saat diajak ke Afrika, dilempar ke Afrika, jreng, menghadap ke barat, ya menghadap nantinya ke sana, Yerusalem di Roma nantinya, malah ya repot kan. Kalau orang Afrika bukan menghadap ke barat, tapi menghadap ke Afrikanya mana dulu? Afrika itu kan sebelah baratnya Arab, Mekah kan? Jadi ke timur. Afrika itu sebelah, kalau di peta kirinya Arab Saudi, Mekah. Jadi kalau kita kan ke barat, gampangannya ya. Kalau orang sana, orang Nigeria ya ke timur. Nah, itu yang kelima. Sudah selesai belum ini? Masih 5 menit lagi. Kemudian yang keenam, wasadis an-niyah, niat. Ini Imam Asarkandi ini menuliskan niat itu yang keenam. Jadi sebelum suatu ada niat. Kan tadi 6 sebelum sholat, waktu sholat, dan 6 setelah sholat ya, waktu sholatnya dilakukan, yaitu sebagaimana liqauli Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Nah, muttafaqun alaih berarti ada 2 orang ya, Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat. Ini hadis yang populer ya, yang sangat terkenal. Innamal a'malu binniyat. Pokoknya apa-apa tergantung niat.
Yang bener apa dulu, masa nyolong niat? Kan yang penting niat, nggak niat nyolong kok. Cuma ini aja, mengambil barang punya orang, kemudian dibagikan untuk keluarga misalnya. Mirip seperti di film itu Robin Hood. Robin Hood itu kan dia mencuri, tapi dibagikan ke orang-orang miskin. Ngambil, nolongnya bagus, tapi caranya yang nggak bagus. Nggak bisa jadikan alasan. Yang penting kan niatnya. Ya nggak hanya melalui niat. Bagaimana kalau mau infak? Saya mau infak, yang penting sudah punya niat. Infak enggak. Cuma niat doang. Iya, yang penting kan niat. Ya itu yang salah ya. Salah kaprah. Jadi pentingnya niat dalam bab sholat dirujukan kepada hadis Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa-apa itu tergantung apa yang dia niatkan. Jenengan ngaji ke sini, niatkan sudah. Enggak usah niat, saya malu kalau enggak berangkat, izin deh kalau Pak Uud, izin deh kalau takmir, izin kalau konco-konco hadroh misalnya. Enggak, niatkan aja. Niat untuk thalabul ilmi. Niat thalabul ilmi itu untuk apa? Mencegah atau menghilangkan kejahilan, menghilangkan kebodohan, melenyapkan kebodohan. Karena seganteng-gantengnya jenengan, bapak-bapak ini, atau secantik-cantiknya ibu-ibu, kalau bodoh itu nilainya, grade-nya itu kurang, ya. Ayo tenan, ini ngerasa moco bahasa Inggris atau bahasa Arab. Masih nom, ayu, sugih, misalnya ini ya. Tapi dia nggak bisa dari segi membaca ya, repot itu. Mungkin akan nilainya tidak lagi 8 atau 9, jadi 5 nantinya. Ya. Kalau jenengan yang ibu-ibu sekarang kan, saya kan zaman dulu belum ada. Ini saya yang anak muda sekarang ya. Tenang Bu ya. Tidak bisa baca Al-Qur'an, bisa Latin, bahasa alfabet, belum tentu bisa Al-Qur'an. Ada yang bisa baca huruf Al-Qur'an Arab, tapi tidak bisa membaca alfabet. Ya, ada kan? Di tetangga saya di rumah sana itu nek baca Arab gundul itu bisa, Arab pegon, tapi disuruh baca yang Latin bingung dia. Huruf angnya itu kan G, Ain titik 3, Kaf bawah itu ya G, C itu H titiknya 3. Ngaji enggak yang Arab pegon itu? Kan jadi bisa nulis gitu, tapi kalau ditulis Latin agak kerepotan dia. Nah, di sini yang Al-Qur'an kan alhamdulillah ini Bapak-bapak. Ada yang suka relawan ya, yang fisabilillah itu ngajari baca Al-Qur'an. Jangan malu, ngajak yang lain. Diajak yang lainnya, semakin banyak orang bisa baca Al-Qur'an, itu bukan hanya sekedar untuk dirinya, tapi semoga itu menjadi keberkahan kampung Glondong. Nah, ini makanya doakan nih guru-guru ngajinya Pak Badawi, Pak Haryono, Pak lagi, Pak Rudin. Terus didoakan, diselipkan doa, ya Allah berikan kesehatan ke Pak guru-guru kami, itu diberi kesehatan. Karena bapak-bapak misalnya yang meskipun berapa seminggu sekali, tiap hari, tiap malam ya, itu kalau nggak diajarin gimana? Nggak usah malu-malu ya. Saya aslinya pengen, tapi saya keterbatasan dalam komunikasi ya. Bapak-bapak nanti saya ngomong bahasa Indonesia dikiranya belagu ya, kan repot. Kalau sama anak kecil kan bisa ngomong bahasa Indonesia bisa. Ngeten dari yang dibahas malam hari ini merujuk dari kitab Tanbihul Ghafilin. Insya Allah akan bersambung lagi ya. Kalau tidak lupa masalah kiblat akan dibahas setelah ini selesai. Diingatkan aja biar siapa tahu saya lupa. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita akhiri saja. Mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.